Ya, alhamdulillah tempo hari ya tanggal 31 Desember pukul 20.35 kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, peringatan. Ya, kami memandangnya ini sebuah ujian ya, peringatan di akhir tahun menjelang tahun baru 2024. Jadi artinya ya kami harus bersegera, kami harus konsolidasi, kami harus waspada bahwa tantangan 2024 ternyata kompleks, berat, termasuk ya tantangan potensi bencana gempa yang sebelumnya kan hanya longsor dan banjir. Ternyata Sumedang menjadi pusat gempa. Ini menjadi catatan kami juga. Allah sudah mengingatkan dan tentu kami bersegera untuk melakukan pendalaman, pengkajian bagaimana ke depannya bisa dimitigasi, bisa diantisipasi. Tentu prioritas utama sih yang jangka pendeknya, bagaimana kami menuntaskan tanggap darurat, yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai 7 Januari dan sudah kita akhiri tanggal 8 dengan dasar keputusan Bupati. Kita masuk ke masa transisi untuk selanjutnya kita akselerasi di rehabilitasi dan rekonstruksi. Overall, Sumedang aman dan terkendali. Tetapi sekali lagi kami minta kepada warga masyarakat tetap harus waspada karena dalam waktu yang bersamaan Sumedang juga memasuki musim penghujan ya, puncak musim penghujan. Ada bencana longsor dan banjir yang harus diwaspadai. Seperti itu. Ya, kami juga berterima kasih ke semua pihak ya, penanganan bencana di Kabupaten Sumedang terutama pada saat fase tanggap darurat luar biasa, dan kolaborasi di Sumedang melibatkan multi stakeholders pentahelik ya. Ada dari pemerintah pusat, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, ada dari media, ada dari dunia usaha, ada dari society khususnya para relawan ya, bahu-membahu, dan yang tidak kalah penting dari perguruan tinggi ya. Dan hasilnya bisa disimak bagaimana penanganan gempa di Sumedang dalam 7 hari pertama ini bisa lancar, sehingga hari ke-8 kita masuk di fase transisi. Tentu itu tidak lepas dari kontribusi berbagai pihak yang intinya adalah kolaborasi. Kalau bahasa kitanya gotong royong, rempuk jungkung, sauyunan ya. Tentu itu terjadi. Pertama kami inward looking dulu, bagaimana kami melihat ke dalam, jadi harus solid dulu yang di dalamnya, kemudian baru outward looking, baru kita melihat keluar, sehingga kolaborasi yang dilakukan betul-betul efektif dan efisien. Dan ke dalam misalnya bagaimana kami solid dengan Forkopimda, bagaimana kami juga solid dengan pemerintahan di ujung tombak ya. Di kecamatan ada Forkopincam, ada juga pemerintah desa dengan Babinsa dan Babin Kamtibasnya. Ini harus solid. Dan kami sudah bersepakat bahwa pemerintah ini harus dikelola bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kami ada rapat rutin, ada pertemuan-pertemuan informal, demikian juga kami support camat dan ramil, Kapolsek, demikian juga di tingkat desa. Jadi itu ke dalam ya, kita harus solid dulu di dalam, baik di level top manajemen, di level middle manajemen maupun di low manajemen. Berikutnya baru kita bangun komunikasi dengan eksternal di luar pemerintahan, baik di Kabupaten Sumedang maupun lintas jenjang pemerintahan dengan provinsi, dengan pusat, ya termasuk dengan perguruan tinggi. Saya kira dengan solid di dalam, di top, middle, low, kita bangun kolaborasi dengan eksternal, hasilnya kan dahsyat begitu. Dan kemarin kami tugaskan insiden komandernya itu adalah Bu Sekda, dan memang kami bangun sebuah tradisi yang mudah-mudahan tidak ada lagi bencana. Ada 2 kali ya bencana yang cukup besar di Cimanggung, kemudian terakhir gempa bumi ini, insiden komandernya Bu Sekda dan Forkopimda, Pak Dandim, Pak Kapolres, Bu Kajari, Pak Ketua DPRD dan saya sendiri itu backup di steering committee, organizing komitenya Bu Sekda dan jajaran. Tentu dari Kodim ada lapis 2-nya, ada Pak Kasdim,
ada Buwaka ya, ada kasih terkait di kejaksaan, kurang lebih seperti itu. Dan kemudian yang tidak kalah penting adalah operasionalisasinya di level middle, di bawah kendali Bu Sekda itu ada yang namanya Kepala Pelaksana BPBD, ya dalam hal ini Pak Atang. Ya, saya juga beberapa kali melakukan konsolidasi untuk memastikan BPBD-nya juga harus solid. Ya, karena BPBD adalah motor penggerak utamanya. Ya, bagaimana mungkin kolaborasi ini efektif kalau motor penggerak utamanya dan BPBD-nya lemah ya. Makanya kami lakukan penguatan baik dari sisi SDM-nya, dari sisi pembiayaannya, money, method, material, mesin, semua kami backup walaupun belum optimal ya, tapi paling tidak BPBD Sumedang udah jauh lebih baik. Dan itu juga tidak lepas dari bantuan dari provinsi, bantuan dari pusat, bahkan Pak Kepala BNPB itu udah berapa kali ya datang ke kita, itu bukti komitmen. Demikian juga Pak Kepala BPBD Provinsi, kebetulan kan teman saya juga, jadi kita bukan hanya formal tapi juga koordinasi informal. Jadi kolaborasi yang dibangun tidak pok torolong, tidak ujug-ujug, tapi melalui fase yang cukup panjang. Termasuk di dalamnya jauh hari sebelumnya kami melakukan namanya gladi posko, ya gladi lapangan. Jadi bagaimana langkah yang kita lakukan, apa yang harus dilakukan, siapa yang melakukan, kapan melakukannya, ya kan, di mana melakukannya, bagaimana cara melakukannya, itu digladikan. Kalau secara back office itu ada namanya gladi posko, kalau backline, kalau di lapangan ada gladi lapangan bersama-sama Forkopimda yang sudah kami lakukan antara lain dengan Polres dan dengan Kodim. Bahkan masih hangat bulan November kalau tidak salah kita melakukan gladi posko bersama Kodim, Polres, dan jajaran terkait. Sehingga pada saat ada kejadian, kebetulan kami lagi kumpul di alun-alun, sedang apel kesiagaan tahun baru, langsung action. Semua sudah tahu apa yang harus dilakukan. Pasang tenda aja kan tidak lebih dari 30 menit, sudah langsung langsung kepasang. Ya. Dan yang tidak kalah penting, dari manajemen yang tadi kita siapkan, planning, organizing, actuating, controlling, kita kasih sentuhan digital. Ya, kelebihannya dikasih sentuhan digital itu data yang ada bisa kita ambil, kita collect dengan cepat, kita analisis, dibantu dengan machine learning, dan kemudian kita bisa merekomendasikan good data, good decision, good result. Jadi walaupun ini bencana, pengambilan keputusan harus cepat, tapi harus akurat, harus akuntabel. Dukungannya harus ada data yang bagus. Dan digital, teknologi informasi itu membantu untuk mengkolek data, menganalisis data yang kemudian bisa menghasilkan rekomendasi yang betul-betul menjawab berbagai persoalan. Ya, jadi kami sudah punya platform digital namanya Sistem Informasi Tanggap Bencana dan Musibah, SITABAH. Kami develop ini tahun 2021 ya. Pada saat ada pada saat ada longsor di Cimanggung itu titik masuknya. Jadi penanganan longsor Cimanggung luar biasa, termasuk yang cepat, akuntabel, tuntas sampai dengan relokasi. Salah satunya dibantu oleh platform digital SITABAH. Kita develop SITABAH, bahkan di SITABAH kita visualisasi juga titik-titik koordinat lokasi bencana, sehingga ini bisa membantu warga masyarakat untuk mengetahui update informasi, perkembangan informasi terkait bencana. Lazimnya kan dimanapun orang ingin tahu, apalagi ada keluarga misalnya, yang bukan keluarga saja dari berbagai belahan, pelosok, bukan lagi daerah ya, bahkan nasional Nusantara, pasti ingin mengetahui. Nah, dengan SITABAH mereka bisa update data cepat begitu ya, baik bisa akses berapa donasi yang terkumpul, bagaimana penyalurannya, kemudian lokasi bencananya di mana saja, siapa saja korbannya, ya, kemudian yang terdampak, rumah rusak dan sebagainya, yang rusak ringan, sedang, berat, ada by name, by address di sana, sampai visualisasi lokasinya. Jadi kalau ingin lihat, biasanya kan suka ada dalam tanda kutip ya, seperti wisata bencana, yang ujung-ujungnya ini kan kalau tidak diantisipasi bisa mengganggu proses evakuasi, proses penanganan. Nah, dengan visualisasi, orang penasaran tinggal lihat di SITABAH. Ada visualisasi bagaimana situasi kondisi di lapangan dengan bantuan video 360. Jadi nggak usah datang ke lokasi deh kalau nggak berkepentingan. Tapi kepenasaran yang bersangkutan bisa kita cukupi
dengan adanya platform digital, sehingga kita bisa leluasa kerja di lapangan. Banyak hal lah. Intinya Sitaba itu yang paling utama mengkolek data, karena data di entry langsung dari lapangan, kemudian diolah datanya, dan kita akhirnya punya rekomendasi, sehingga pengambilan keputusan, decision maker itu ya, insiden commander, demikian juga di level steering committee, ya, yang organizing committee udah jelas, itu menggunakan Sitaba untuk entry data, analisis data sampai dengan rekomendasi, sehingga datanya masuk cepat, pengambilan keputusan cepat, hasilnya pun cepat. Jadi datanya baik, pengambilan keputusan baik, hasilnya baik, cepat. Saya kira seperti itu. Hari ini kan ke depan penanganan bencana, bahkan bukan hanya bencana, itu harus cepat, ya, harus tepat tapi tidak cepat kan menyangkut kepentingan masyarakat. Cepat tapi tidak tepat juga pasti akan ada dampak yang tidak diinginkan. Jadi harus cepat, harus tepat, ya harus evidence based policy, harus berbasis data. Itu esensi dari Sitaba ya. Jadi hanya alat saja, alat untuk mengakselerasi berbagai pengambilan keputusan dalam penanganan bencana. Sehingga kami rencanakan kemarin tanggap darurat 7 hari, 1 minggu aja bisa kita selesaikan di 1 minggu. Ya, itu namanya profesional. Dan ASN harus profesional, aparatur negara harus profesional, gitu. Itu bisnis prosesnya. Saya kira kabupaten kota lain pun saya yakin bisa, bahkan sangat bisa. Karena ASN-nya kan sama saja, Sumedang, Garut, Subang, Majalengka, semualah di Jawa Barat, bahkan di Indonesia tidak jauh berbeda. Ya tinggal kemauan aja. Dan kami membuka diri kalau dibutuhkan, mau difasilitasi oleh BPBD provinsi, ya silakan, ambil aja. Kita akan hibahkan. Ya kalau sudah ada, ngapain buat baru kan? Harus pakai vendor, harus pakai biaya. Kalau ini kan tinggal datang ke Sumedang, kita buat NPHD, kita buat MOU, udah ambil aja. Dan tak kasih semuanya. Ya, semuanya kita kasih shortcut-nya. Ya tinggal nanti disesuaikan aja datanya dengan di kabupaten kota masing-masing. Bahkan di Sitaba dilengkapi juga dengan IoT ya, Internet of Things. Ada teknologi penginderaan, pakai sensor, kami bisa tahu beberapa tempat yang langganan bencana ya. Contoh, ada sungai yang seringkali meluap, di sana kita pasang IoT untuk mendeteksi naik turunnya permukaan air sungai. Jadi kalau air sungainya naik, langsung dikasih warning, ada notifikasi, sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah antisipatif. Jangan sampai bencana dulu baru kita turun. Kemudian yang di Cimanggung misalnya kan ada pengalaman pergerakan tanah, kita pasang sensor juga di sana, di atas permukaan tanah, di tengah sampai di bawah, sehingga kita bisa tahu pergeseran tanah, pergerakan tanah yang ada di sana, bahkan kelembaban tanah kita bisa tahu, sehingga kalau ada indikasi longsor susulan, kita bisa melakukan langkah evakuasi duluan. Kan seperti itu, namanya early warning system, berbasis digital, berbasis teknologi informasi. Ya, dan itu semua diolah juga dengan bantuan artificial intelligence, begitu, AI. Yang jelas di pemerintahan tidak ada Superman. Kabupaten juga ada lebih dan kurang, provinsi juga sama, bukan Superman, ada lebih dan kurang, pusat juga ada lebih dan kurang. Jadi yang terbaik adalah kolaborasi kabupaten, provinsi, dan pusat. Jadi kalau hemat saya, ya provinsi kan kewenangannya lebih besar, budgetnya juga lebih kencang ya, ruang geraknya juga leluasa, 27 kabupaten kota, ya harus jadi kolaborator provinsi ini, ya. Karena bencana khususnya umumnya semua tata kelola pemerintahan tidak bisa ditangani oleh Superman, harus oleh super tim. Dan untuk membangun super tim dalam kebencanaan perlu kolaborator. Ya, tentu dengan leadership yang kuat. Ya, untuk mengkolaborasikan semua potensi. Nah, masyarakat sendiri kan sebagai co-creatornya. Ya, kayak Sitaba kan yang develop ini bukan hanya ASN, ada juga yang dari eksternal, anak-anak para penggiat digital ikutan membantu. Dia yang ngambil mengcapture video pakai drone dan sebagainya, itu kan para relawan juga. Dan hari ini ke depan sekali lagi kuncinya kolaborasi, kolaboratif government, dan Pemprov ya eloknya
betul-betul menjadi kolaborator yang tangguh dengan leadership yang kuat. Dan kami kan manut kabupaten kota dikolaborasikan seperti itu. Apalagi masyarakat, karena mereka kita posisikan sebagai co-creator. Itulah penanganan bencana 5.0. Ya, pertama dari sisi kami sendiri, ini kan sudah terjadi ya. Pertanyaannya what next? Bagaimana ke depan? Yang pertama dari sisi kebijakan, kami saat ini sedang mengkaji ya, makanya kami nunggu dari BMKG, nanti dari BPBD Provinsi termasuk dari Badan Geologi untuk memastikan terkait dengan gempa bumi ini apakah sesar tersendiri, ada sesar baru, sesar Sumedang misalnya, atau bagian dari sesar Lembang, sesar Tanjung Sari, Cipeles atau apapun ya. Ini kan belum ada keputusan, baru dugaan konon katanya di sini sesar tersendiri. Ini kan penting bagi kami. Kalau sesar tersendiri berarti harus ada antisipasi khusus dong. Nah, kami masih menunggu dari BMKG minta waktu 1 bulan lagi. Nanti akan diputuskan dan tentu nanti ada nomenklatur formal ya. Sesar Sumedang berarti kami menjadi pusat gempa ya. Ada patahan di sini yang punya potensi untuk bergeser kapan saja kita nggak tahu dan kita harus persiapkan. Makanya dari sisi kebijakan ini akan mereview RT/RW kita, Perda tentang RT/RW kita review, kita tajamkan, harus adaptasi terhadap bencana, harus mitigasi terhadap bencana, di dalamnya ada bencana gempa ya. Demikian juga background studi terkait dengan RPJMD yang sekarang mulai dirumuskan, background studi tentang RPJPD yang saat ini mulai dirumuskan. Ini kan pemerintahan transisi ya, nanti RPJMD-nya setelah pilkada serentak ini. Demikian juga RKPD-nya itu pun sama, harus adaptasi, harus mitigasi potensi bencana gempa. Ini kan harus teknokratis ya, harus akuntabel. Kami menunggu itu. Kemudian di siang lain kami sudah siap-siap, ini akan di breakdown ke kebijakan teknis. Misalnya dalam PBG, kalau dulu namanya IMB ya, masyarakat yang mendirikan bangunan, persyaratannya kan normatif seperti itu. Berarti sekarang kan harus disisipkan mitigasi bencana gempa. Nah, ini kan jangan mempersulit masyarakat, tapi harus mengedukasi masyarakat juga. Untuk yang sektor private misalnya seperti apa, rumah tinggal seperti apa, untuk bertingkat seperti apa, nanti kita antisipasi tanpa harus dikesankan jadi menyulitkan. Wah, ini mah IMBT susah dan sebagainya, PBG itu susah. Kami akan pertimbangkan sehingga pardu kasambut sunat kalampa kewajiban untuk antisipasi bencana terakomodir, karena ini penting menyangkut keselamatan, tapi kemudahan juga tetap kami jaga ya. Nah, itu terkait dengan regulasi sampai dengan perizinan dan seterusnya. Nah, yang tidak kalah penting adalah literasi masyarakat. Jadi sehebat apapun bencana, mudah-mudahan tidak ada bencana. Tapi kalau Allah berkehendak kan kita nggak bisa lari dari kenyataan, ya kita hadapi. Makanya doa kami di sini, ya Allah jauhkan Sumedang dari bencana. Kalaupun Engkau berkehendak, ya Allah berikan kami kekuatan untuk bisa mengatasi, ya, bisa mengelola bencana itu sehingga menjadi berkah, dari musibah jadi berkah, kan begitu. Fa inna ma'al yusri yusron, inna ma'al yusri yusron. Kita yakin itu bersama kesulitan ada kemudahan, makanya kita berbaik sangka aja ke Allah. Seperti kemarin, satu sisi kita istighfar ya, tapi di siang lain justru Allah sayang kita. Ya kan, korban 13, satu luka berat, 12-nya kan luka ringan. Dan itu kan warning, ayo dong orang Sumedang, Anda siap-siap. Nih bumi Anda itu punya potensi bencana gempa, kan begitu. Dikasih gempa yang malam tahun baru 4,8. Jadi besok lusa ya mudah-mudahan tidak ada. Sekali lagi kalaupun ada, kami punya kesiapan sehingga kami bisa minimalisasi korban. Ya harapannya tidak ada korban jiwa. Nah, mudah-mudahan tidak ada gempanya juga begitu. Tapi ya tadi kehendak Allah tidak bisa kita hindari. Kalau sudah waktunya ya kun payakun, ya udah kita hadapi. Dan itu kuncinya ada di literasi kebencanaan. Nah, kami sedang menyiapkan sebuah desain, barusan dengan Kadis Pendidikan saya sudah kumpul, lagi disiapkan modul khusus untuk anak-anak sekolah di Sumedang. Pokoknya anak-anak sekolah mulai dari TK, ya SD, SMP, sampai SMA, termasuk perguruan tinggi, sudah tahu apa itu gempa, apa itu banjir, apa itu longsor. Definisi sederhana aja, kemudian apa yang harus dilakukan kalau terjadi, gitu. Nah, ini sedang disiapkan, mudah-mudahan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya bisa kita edukasikan ke anak sekolah. Berikutnya ke masyarakat. Di Sumedang sudah ada Destana, Desa Tangguh Bencana. Ya, kita akan aktifasi kembali semuanya agar sabir hiji lah, semuanya paham apa itu bencana, termasuk apa itu gempa dan bagaimana caranya ya apabila
satu ketika kita dihadapkan dengan gempa. Sehingga masyarakat itu punya kearifan. Seperti di Jepang kan pada saat ada gempa, bahkan sampai 7-8 magnitude ya, kan luar biasa tuh. Tapi masyarakat kan tenang aja. Mereka fokus ke solusi. Nah kalau di kita kan kurang-kurangnya ruas dan lain sebagainya, akhirnya justru jadi panik. Ya, tidak sedikit korban itu bukan karena bencananya loh, ya, tapi karena kepanikannya. Contoh yang di Cimanggung, ya kan, sekali bencana ada berapa orang yang pertama itu? 8 orang sebetulnya. Nah karena kita satu sisi bagus semangat, tapi ada kepanikan dan sebagainya, kita cepat-cepat ke lapangan, taunya ada longsoran, ya kan. Seandainya kita punya pemahaman bencana yang bagus, itu kan bisa dihindari. Tapi oke lah, itu pengalaman. Ya, ini kan masalah literasi sebetulnya. Misalnya relawan ada bencana, kan luar biasa, relawan itu saya juga salut lah. Tapi kan nggak bisa dong kita langsung menolong tanpa memperhatikan keselamatan yang bersangkutan. Oh ternyata harus diantisipasi ini. Kalau di intelijen itu ada intelijen, ada kontra intelijen, ada bencana harus ada kontra bencana. Terutama untuk orang-orang yang di depan. Jadi kalau ada bencana, sebelum langsung menangani harus lihat situasi, kondisi, cuaca, medan musuh. Kalau di TNI itu namanya cumemo, cuaca, medan musuh. Ya harus dikuasai semuanya. Pada saat dikuasai, ya baru kita action. Nah faktanya kan tidak sedikit langsung action begitu. Ya, ternyata ada hal di luar dugaan, malah nama korban. Oke, jadi itu yang sedang ya kami lakukan dan akan terus kami dorong. Ya kami akan fokus hari ini ke depan adalah tadi dari sisi kebijakan agar antisipasi bencana, agar ada mitigasi bencana untuk semua kebijakan termasuk yang sifatnya spasial ya, rencana tata ruang kabupaten ini, RT/RW, rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sumedang. Di siang lain literasi. Kalau literasi warganya bagus, keren, saya kira insya Allah ya, karena hidup itu kan dinamis, ada lika-liku, laki-laki ya nggak bisa hidup lempeng-lempeng ya, termasuk potensi bencana. Tapi literasi itulah yang akan menolong kita sehingga berbagai kesulitan itu kita bisa setup menjadi tantangan yang pada akhirnya jadi peluang, akhirnya musibah menjadi berkah. Itu saya kira keyakinan kita ya, dan mudah-mudahan ini juga menjadi referensi untuk warga masyarakat Sumedang. Kalau nular, kalau ada inspirasi untuk kabupaten kota lain ya terima kasih, kami sangat membuka diri.